Nah buat teman-teman semuanya yang bertanya-tanya kenapa Bitcoin bisa drop karena ada kepanikan pasar. Nah, itu Donald dia. Trump sudah mengirimkan pasukan ke Greenland ya. Emas nih yang lagi Yang apa? pegang emas ini kayaknya lagi Karena kipas-kipas. juga nih. dari government juga China, Russia itu semuanya pada Yes. beli emas sih kelihatannya. Jadi bukan skala institusi lagi tapi negara yang beli sekarang gitu. Kan sempat ada tuh tadi tweet kalau ingin crypto market recovery harus dukung Trump untuk support Trump buat invasi Greenland gitu. Jadi Lu, kalau posisinya lu kira-kira support atau Aduh, ada drama nih. ada drama. Aduh. Gimana kira-kira soal drama itu? Drama apa ya? Itu loh yang Indonesian Crypto King itu loh. Apalagi kalau teman-teman beli dari awal tahun kemarin. Wah. Udah. Meanwhile kita masih main meme coin waktu Iya. itu. Halo semuanya, gue Radit. Gue Mike, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, Mantap. balik lagi kita guys. Welcome Di back. kesempatan yang panas ini. Waduh. Di hari yang panas. Panas banget tuh. Panas banget, padahal cuaca di sana dingin ya. Iya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Yes. Perkenalkan gue Radit. Yang kalau yang di sini siapa? Mike. Satu lagi dong, kamera ganti dong. Nah, Nah, dan Bagas. Bagas yang habis ulang tahun minggu lalu. Yes, thank you untuk pizzanya. Percuma kalau misalkan teman-teman Skybet nggak dibagi. Oh iya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman semuanya drop aja wallet address kalian akan ditransfer 10 USDT dari Kibagas. Arang ini mah. Iya. Jangan lupa jaringannya TRC ya kalau nggak BSC. Itu. Atau Ethereum doang gas, lu maunya gas. Waduh, semuanya bisa nih. Semuanya bisa tuh. Ya udah teman-teman semuanya. Waduh, nggak dikasih Ini dibuat thumbnail kalau bisa ya. Waduh, nggak dikasih disclaimer. Kibagas bagi-bagi 10 USDT. Waduh. Per person gitu Iya, per person. Oke. Semoga betulan ya. Hari ini di kantor SKI sebenarnya dingin. Yes. Tapi kok di situasi di negara sebelah kok panas ya? Panas di luar Waduh. sana panas nih Di kayaknya. luar sana Gimana kok tuh? panas banget Sejak ya. kemarin Sampai panas nih. sampai Dow Jones kemarin turun dalam gitu kan. Terus juga ya indeks-indeks global pada turun Yes. dalam nih termasuk dari indeks lokal juga IHSG Benar juga turun banget. dalam gitu. Market lagi fluktuatif banget dan mungkin ini bisa jadi opportunity juga sebenarnya. Tapi fluktuatif dulu. Iya, fluktuatif dulu gitu loh. Jadi ya sekarang Bitcoin sudah di bawah 90.000 ya. Yes. Yep. Sekarang tepatnya di angka berapa ya? 89.200 ya atau 88.200 ya? 88, 89. 8889. 8889 range-nya itu ya. Oke. Nah buat teman-teman semuanya yang bertanya-tanya kenapa Bitcoin bisa drop karena ada kepanikan pasar. Nah, itu Donald dia. Trump sudah mengirimkan pasukan ke Greenland ya. Waduh. Disertai juga NATO sudah mengirim juga pasukan ya di sana gitu untuk menjaga Greenland agar lebih aman. Memang gitu. ini Lagi kacau balau di luar sana hot nih. issue Hot ya. issue ya sebenarnya tuh, liatin tuh. Tarif war concern juga ada tarif lah gitu kan. Waduh. Terus juga ada peperangan. Oh enggak belum peperangan lah, tension global geopolitik Ada gitu bond loh. sell off juga. Nah kira-kira nih Kibaga secara teknikal itu gimana untuk Bitcoin? Untuk Bitcoin ya, sepertinya Atau coba technical Greenland ada nggak Greenland? Waduh. Coba kita cari ya, BTC. Megafon adanya megafon. Wah megafon. Ya tapi memang susah sih kalau kita nyari klien atau nyari apa di bear market ya gitu ya. Iya, pasti. Kalau udah kondisi kayak gini orang tuh pengennya simpennya ya gold, emas gitu kan. So that's why gold all time high ya All guys time ya. high kembali. Wah. Nice. Gitu. Ya udah silakan Kibagas. Oke, kalau kita lihat Bitcoin saat ini ya, ini sejalan dengan situasi yang saat ini sedang memanas. Bitcoin pun panas, candlenya merah kemarin, Waduh. sedang panas dan alami penurunan. Sebenarnya ini bisa dibilang sesuai dengan analisa kita di podcast sebelumnya kan. Waktu itu Bitcoin ada break downtrend line di sekitar level 87 ribuan saat itu dan sudah naik. Dan sampai 97 ribu, hampir 98. Dan sayang sekali nggak sampai 100 ribu. Ya. Karena waktu itu kan kita prediksi bakal sampai ke 100, ternyata Enggak lah 100 ish lah waktu itu Iya, lah. kurang Bisa lebih jadi lah gitu ya. 99, 100 lah. kurang lebih. Tapi hampir Almost, mencapai dan ternyata udah Bitcoin alami penurunan. Dan kalau kita lihat di sini, price action Bitcoin sepertinya akan melanjutkan dari tren penurunan kembali ini. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini aku melihat ada sebuah pattern yang cenderung bearish. Apa tuh Wuch? Nah, jadi di sini aku melihat seperti flag. Bearish Jadi- megaphone, jadi- bukan ya? Bukan, ini bearish flag nih. Bearish flag ya. Nah, jadi cenderung ada
seperti bearish flag, cuman ini belum confirm karena support di bagian bawah nih di sini belum terbreak ya. Tapi itu mah gampang itu di break itu, Iya, jebol sepertinya itu. gampang karena kalau dilihat dari candlenya yang kemarin aja itu panjang ya merahnya. Iya, Jadi iya. lagi kuat Ya penurunannya. ini seperti yang kita expect sebelumnya ya, Ki Yap, Bagas ya, jadi bahwa memang kenaikan kemarin itu hanya belum sifatnya hanya korektif sifat aja ya. korektif aja ya. Jadi memang kita secara tren nih masih uncertainty juga nih, dibilang bearish juga belum, dibilang bullish juga belum secara time frame daily ya. Yep. Cuman secara time frame jangka pendek kayak gini nih kalau kita zoom in memang trennya tuh masih cenderung turun. Cenderung gitu. turun, Tapi bagi teman-teman semuanya yang sudah hold Bitcoin, tenang aja, Bitcoin nggak akan kemana-mana. Yap. Justru every dip itu merupakan opportunity untuk beli, dan belinya di mana? Di Samuel Crypto Indonesia. Wih keren juga ya bridging gue ya. Iya, tempat terpercaya untuk bertransaksi aset-aset kripto yang sudah legal dan diawasi OJK. terregulasi Diawasi oleh OJK. OJK dan Ki Bagas. Nah, itu dia. Anyway. Tapi memang Bitcoin ini lagi hot-hotnya. Jadi Wah memang panas banget sih. ada beberapa informasi juga termasuk katanya beberapa hari yang lalu itu ada salah satu wallet yang di era Satoshi tiba-tiba aktif lagi dan mau jualan. Wah ditambah lagi tuh mau jualan tuh. Jangan Ki Bagas tuh mau jualan. Nah, Waduh. Jujur Ki Bagas. Ini mau dipindahin buat jadiin tuh bebagiin 10 USD itu. Anyway, ini juga pesan pesan singkat lah untuk teman-teman. Oh bukan teman-teman lah, tapi untuk government di US gitu loh. Jadi kalau kalian sudah punya Bitcoin ya jangan lupa jualnya di kita gitu. Kalau mau dijual, ya nanti KYC bisa lah ya, KYB and everything gitu kan. bisa Nanti kita diatur bantu, itu. Iya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang kerja di Dubes US tolong disampaikan. Ya. Sama mungkin ini juga nih, coba ada possibilities ke 80 nggak nih BTC nih? Waduh, coba Ki Untuk Bagas, BCT, teknikal oke. lagi sedikit Ki Bagas. Kita balik ke chart tadi ya. Yes. Jadi dari bearish flag ini tadi, ini kan belum confirm ya. Andaikan Bitcoin break dari supportnya ini ada potensi Bitcoin bisa ke 80K lagi nih. Jadi jika Bitcoin break dari support yang sekitar level ini, Yap. kemungkinan dia akan turun mungkin di sekitar 85 di sini, kemudian dia mungkin aja retest dan lanjut penurunan lagi. Jadi ngeri dong untuk target penurunan dari pattern ini ya, jadi kita bisa ukur untuk target yang pendeknya ini kemungkinan bisa sampai sentuh sekitar pas kurang lebih di 780.000. Oke. Dan untuk bisa kita tarik lebih jauh lagi, jadi dari tiang flagnya ini ya, jadi kita tarik ini bisa sampai ke sekitar 76. Ini juga bertepatan dengan area support yang di bulan April 2025 nih. Menarik. Di sisi lain harga emas all time high. All time Jadi high. kalian coba Ki Bagas, coba cek harga emas deh. Yang 3 itu tadi. Oh yang itu, oke, wait. Oke, jadi ini ada 3 chart, jadi emas, XAU ini yang candlestick, kemudian ada S&P 500, itu yang biru dan yang hijau itu Bitcoin. Jadi ini aku tarik 1 tahun ke belakang, jadi dari 1 tahun ke belakang sejak hari ini, emas yang paling outperform nih. Wow. Jadi emas naik 79%, sedangkan S&P 500 hanya 12% dan Bitcoin cenderung minus 16%. Jadi manusia emas tuh udah pasti naik ya. Manusia emas ya, manusia silver pun juga naik gitu. Oh silver tapi naik dikit manusia silver gitu. Jadi emas nih yang lagi yang outperform. pegang emas ini kayaknya lagi Karena kipas-kipas. juga dari government juga China, Russia itu semuanya pada Yes. beli emas sih kelihatannya. Jadi bukan skala institusi lagi, tapi Iya, negara yang beli sekarang gitu. Huge. Tapi ya let's see ya, siapa tahu Bitcoin juga ke depannya yang beli negara gitu, bukan Nah. lokal lagi gitu kan, bukan institusi-institusi biasa gitu loh. Dan kalau nggak salah ada money inflow juga ke beberapa aset termasuk kayak Ethereum. Baru-baru ini yang kalau nggak salah BTC juga deh, yang 2 point something billion itu ya. Sebentar, aku cari dulu nih, mungkin ditutup dulu nih. Yes, Money jadi flow. memang walaupun memang secara market ini memang lagi turun, tapi secara inflow jumlahnya masih cukup menarik karena masih gede lah Oke. intinya. Jadi kurang lebih 2,17 billion ya Yap. flow yang masuk ke crypto market. Enggak yang ke Bitcoin nih kayaknya nih. Ke Bitcoin. Ini masuk ke Bitcoin ini ya. Yes. Anyway juga kemarin tuh pas Bitcoin turun dari 92 ke 88 tuh gila banyak banget yang kena liquidation bro. Ya itu Jadi- kalau nggak salah karena apa ya itu kemarin? Karena ya? banyak orang yang nolong gitu kan. Oke, sama Karena margin call. Bener, Iya, jadi basically kemarin gue baca tuh kalau nggak salah tuh hampir $600 juta yang kena liquidate. Wow. Gitu. Walaupun bukan yang terbesar tapi
itu menjadi ya itu cukup besar lah, 600 juta dolar lah Yes. gitu. Dan nggak cuma sekali ini aja kan, beberapa Nggak waktu sekali yang lalu ini, kan iya. banyak juga yang kena Mungkin ini karena liquidate. bond sell off itu kali itu. Iya bisa jadi juga. Karena Dan kan juga jadi jumlahnya iya, gede ya. jumlahnya gede dan juga kenapa kalian main perpetual gitu loh. Menurut gue kayak lu margin call pendek-pendek tuh kenapa gitu Iya, loh. di saat market tidak stabil, kita Iya. tahu mungkin secara tren turun, kita nge-short pun bisa aja kita kena likuidasi Pertanyaannya juga. nggak gitu dong. Kenapa nggak pakai stop loss? Nah, mungkin itu stop loss-nya itu udah. Stop loss-nya udah Udah di MC-nya selesai, ya. MC-nya stop loss itu. Maksudnya kok bisa duit yang bermillion billion gitu? Iya disumbangin ke Sumbangin. kemana? Kemana? tuh? Exchange. Di exchange mana? Exchange yang mereka pakai lah gitu Oh, ya. mereka pakai. Si kuning lah itu. Nah kan, fitness kan. Anyway, yang tadi lu bilang ya Mike, jadi ada Ancient BTC Well ya. Yes. Jadi wallet ini mulai bergerak ya selama 12 tahun Dorman gitu loh. Yap. Dan itu tuh kalau gue baca-baca estimasinya tuh 909 BTC itu 800 juta dolar gitu loh. 84 juta dolar. Waduh, Gitu lumayan loh. tuh. Ya lumayan ya kalau misalkan dia jualan kan. Iya. Gitu. Kalaupun jualan ya pindah ke sini dulu lah gitu. Wah. Coba-coba, dia well-nya bro. Dia nyuruh diri dia sendiri gitu loh. Iya, iya. Dari dia untuk dia. Dari well ke well. Memang terus juga kalau nggak salah ada informasi yang ini juga kayaknya mendorong si harga Bitcoin turun gitu. Jadi kalau nggak salah ada namanya Clarity Act. Oke. Itu dari US. Jadi digital asset market inilah kayak rules gitulah dari US. Itu katanya dipospon. Nah ini jadi dia muncul ketidakpastian dari market dan ini jadi sentimen negatif ke Bitcoin kayak gitu. Ya pastilah sekarang bear market, winter market pasti ada kayak gini-gini lah. Benar Dan si Trump juga lagi fokus nih sama acquire new country ini kayaknya. Acquire kemarin habis Venezuela dan sekarang targetnya Greenland gitu ya. Duh, oke gini deh kita bahas deh Trump nih. Oke, Menurut tanggapan Ki Bagas gimana nih dengan sikapnya Trump ini Ki Bagas? Waduh, sikapnya Trump ya. Kalau aku lihat ini seakan-akan Trump ini kayak jadi Congkak gitu ya? Wah, iya kurang lebih seperti itulah, jadi kayak polisi dunia gitulah. Jadi ya semoga aja apa yang dilakukan Trump ini apa ya? Kan sempat ada tuh tadi tweet kalau ingin crypto market recovery harus dukung Trump untuk support Trump buat invasi Greenland gitu. Jadi Lu, kalau posisinya lu kira-kira support atau waduh, kalau posisinya aku ya, aku sebenarnya enggak sih. Wah. Karena kurang tahu sih, karena bila pun Trump bisa apa ya, udah dapat Greenland, udah berhasil acquire Greenland gitu ya, kita belum tentu tahu juga apakah crypto market beneran recovery apa belum gitu loh. Jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa, jadi kita lihat saja lah gitu. Tapi kurang setuju sih kan. Nah kurang setujunya kenapa tuh? Kurang setujunya karena dengan apa yang dilakukan Trump selama ini ya, bukan selama ini, beberapa waktu ke belakang ini ya, itu menimbulkan ketidakstabilan di market lah, di global gitu loh. Jadi bikin market jadi gak stabil dan orang-orang yang mereka tahu ini trennya turun, mereka udah nge-short yang mungkin sudah sesuai tren, mereka pun kayak ya udah mereka kena liquidate juga gitu secara terus menerus gitu. Jadi nggak pasti, jadi ini impact ke market cenderung buruk, jadi ya hopefully ini nggak berlangsung lama lah gitu. Oke, menarik. Nah menurut Michael gimana nih? Apanya nih? Soal apapun dilakukan Trump saat ini. Menyerang Greenland, menculik Venezuela presiden. Memang. Tapi jujur ya, Trump ini lagi aktif-aktifnya sih. Lagi aktif-aktifnya. Tapi nggak tahu mungkin karena panas juga kemarin kan dia nggak dapat Nobel perdamaian. Itu satu kan. Terus yang kedua dia komentar soal kepulauan Diego Garcia. Karena itu mau dibalikin kan ke Mauritius. Iya. Terus juga akhir-akhir ini baru tadi, kalau nggak salah beberapa jam yang lalu, dia bikin statement kalau dia garis miring US diserang sama Iran dan let's say Trumpnya meninggal, dia bakal bisa dibilang menghancurkan seluruh dunia lah, bom kayak gitulah. Oke. Memang ini agak ekstrim sih, cuman Iya. itu statement Trump yang ya beberapa jam yang lalu lah. Dan statement terakhir itu tuh sama tadi yang Bagas sampaikan ya, soal kalau misalkan kalian suka kripto gitu, Ingin kalian crypto market harus dukung recovery gitu. Greenland ya. Kalian harus dukung US invasion Greenland. Itu dia. Invade Jadi Greenland. cukup iya gimana ya. Cukup apa tuh Gas? Jadi saranmu long atau short nih Gas? Wah kalau untuk sekarang mending buy tapi di spot market aja lah gitu.
Buynya di SKI dong. Iya, maksudnya spot market dong. lewat SKI gitu loh. Oh gitu. Karena kalau futures kan nggak menentu kan. Yes. Long short kena liquidation semua kan jadi ya sayang. Jadi selalu beli aset kripto di Samuel exchange yang terregulasi yaitu Samuel Crypto Crypto Indonesia. Dan jangan lupa juga kalau US mau jualan dari kita. Nah, itu dia. Kita bantu jualan ya guys ya. Kita siap kirim. Dan kita juga wallet bisa address ya. kirim, kita siap kirim chartis ke US untuk menganalisa teknikal Bitcoin. Wow. Banget ya. Ya anyway. Ya teman-teman semuanya, jadi memang kondisi geopolitik ini masih tension banget ya, tinggi banget ya gitu. Jadi banyak uncertainty di luar sana. Sebenarnya bukan saatnya untuk all in ke Bitcoin sebenarnya, nor ke aset-aset manapun. Tapi bagi teman-teman semuanya harus jaga resiko juga sih. Dan juga harus manage resiko dengan baik, juga harus manage uang dengan baik. Karena kita nggak tahu nih kapan kalau misalkan tiba-tiba ada big war coming atau itu ada hal-hal yang chaotic gitu yang coming gitu kan. We don't know lah. Walaupun kita juga nggak berharap demikian gitu kan. Tapi prepare for the worst karena kita nggak tahu kapan itu terjadi gitu loh. Dan di satu sisi teman-teman semuanya ya bahwa ini dimanfaatkan, kondisi seperti ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang open minded gitu loh. Perusahaan yang memang mengerti cara manage keuangan mereka. Salah satu contohnya tuh MicroStrategy. Yang dimana di saat Bitcoin turun dalam ya ke angka 89 something, 88 something, dia membeli worth of 2,1 billion US dollar BTC. Oke, dimunculin dong ini mungkin historical pembelian Jadi dari memang Bro Michael Saylor ini nih sangat ini ya bro ya, sangat apa namanya ya, sangat aktif banget All ya. in lah dia intinya. All in ya, tapi memang ya gila juga sih dia ya. Ibaratnya Trump tapi dia sisi yang positif ya gitu. Yang buying terus gitu. buying dari market terus gitu ya. Kalau Trump kan acquire dari negara-negara mulu gitu kan. Nggak bisa dibilang acquire juga sih, mungkin kayak curi. Iya. Cuma jangan lupa juga Michael Saylor kalau misalkan mau beli dari SKI ya. Nah, Ini pesan terbuka untuk Michael Saylor dan juga Donald Trump. semoga Michael Saylor nonton YouTube kita. Karena di sini ada Michael juga. Bedanya di sini bukan Saylor. Iya. Nantilah kita tambahin Saylor lagi. Nah silakan tuh. Jadi apa tuh guys? Apa yang lu mau jelasin guys dari chart ini Nah, guys? jadi ini histori pembelian dari Michael Saylor dari MicroStrategy. Jadi pembelian terakhir itu di sebesar Ketutupan badan tuh, badan Michael. 2,13 billion, ini di harga kurang lebih di 95. Jadi waktu harganya tinggi kemarin. Jadi ini udah pembelian apa ya? Udah dari kesekian banyak pembelian dan juga total yang dimiliki oleh strategi sekarang kurang lebih Bitcoin itu kurang lebih di sekitar 700. Nah itu average price-nya itu ya yang Nah, dan ini yang untuk bubble-bubble average kecil itu ya? price-nya. Dan ini untuk average price dari pembelian dari Saylor. Jadi Di kurang berapa tuh, lebih guys? ada di 7 berapa itu? 75.900. Jadi kurang lebih di hampir 75-76 lah average price dari strategi ini. Jadi transparan semuanya. Jadi kita bisa melihat historinya, average price-nya berapa, jumlah yang dimiliki berapa dan value-nya berapa juga kelihatan semua. Ya, jadi kalau misalkan Bitcoin mendekati arah-arah itu sih sebenarnya itu pertanda bagus juga sih karena adanya squeeze yang cukup besar juga nih terhadap strategi gitu. Mau nggak mau kan mereka juga harus buying more karena mereka beli Bitcoin juga bukan pakai fresh money dan idle money gitu, bukan cash mereka gitu. Mereka juga terbitin bonds, utang-utang semuanya untuk beli Bitcoin ini. Jadi jangan sampai nih kalau misalkan Bitcoin below 75,000 tiba-tiba mereka kena liquidate kan dari utang-utang mereka. Dan harus jual Bitcoinnya kan jadi iya, ya jual juga di SKI juga nggak masalah sih, cuman tetap aja kan kasihan juga crypto market kan. Ya anyway, gitulah. Jadi memang ini juga lah intinya. Tapi satu juga sih, ini regulasi juga di beberapa negara memang jadi concern. Termasuk salah satunya Richard Teng. Dia juga agak komen soal regulasi di beberapa negara ini yang cukup berubah-ubah gitu. Terus juga berita terbaru dari Belanda. Jadi dia bilang dia mau bakery. Hah? Holland Bakery. Dia bilang Enak tapi itu. dia bilang dia mau mempajaki investor kripto di sana lah ceritanya. Oh. Di mana tuh? Tadi sorry di Di Belanda. Belanda. Dan juga PayPal kalau nggak salah. PayPal kalau di ini otomatis dia. Jadi dia langsung ada sistem pajaknya gitu, langsung otomatis motong katanya. Katanya ya. Kayak gitu. Jadi memang Lu sepakat tapi kalau dipajakin gitu, Mike? waduh. Misalnya lu orang Belanda nih kan. Dutch Gimana person ya? gitu kan, lu Enggak, gimana nih? kadang-kadang kalau Eropa ngasih pajak itu maksudnya enggak ngotak juga kadang-kadang. Nah, gimana tuh gak ngotak katanya? Ya, contoh lah pajak di Eropa kan bisa 40% gitu-gitu loh. Kalau nggak salah pajak yang di Bitcoin yang di Prancis tuh itu
lebih dari 30%. Iya. Jadi memang secara ini Indonesia better lah. Nah itu dia. Terus lo semua kenapa mau keluar? Coba kalau di kita tuh udah better. Kita cuma itu charge dia. 0.21% for Bener. PPh gitu kan. Dan itu udah final teman-teman semuanya, nggak kena tax progresif. Bener. Nggak, ya udah nggak ada hitung-hitung manual. Iya. Once you guys sell di sini, ya udah itu udah final gitu Kalau loh. mau lapor pajak kita ada tax report yang Nah iya. gampang gitu loh. Dan bisa diakses. Dan kantor kita juga ada di Google Maps gitu kan. Kenapa you harus coba cari-cari exchange global gitu kan. Bukannya salah Iya. gitu kan. Tapi kalau misalkan ada apa-apa kan kalian tahu harus lapor kemana kalau pakai exchange yang Mempermudah, regulasi bisa gitu lebih kan. efisien. Masalah kan ini masalah duit juga ya gitu Iya, guys ya. betul. Hard Iya, earned sensitif. money, Iya. sensitif juga gitu loh. Nah ini Ki Bagas tanggapannya gimana nih Ki Bagas terhadap tax gitu Ki Bagas Kalau di kripto? untuk tax ya sebenarnya nih sisi positif negatif tinggal dari mana kita melihatnya. Kalau dari sisi user dan apabila benar ya taxnya itu tinggi gitu kan. Jadi ya ini juga kabar buruk sih. Jadi cenderung kita sebagai user malas juga nih kita invest pajaknya let's say 10% lah gitu. Kita baru untung 10% kita belum dapat apa-apa kan berarti. Jadi ya ini juga bisa mengurangi minat seseorang untuk menggunakan exchange di wilayah tersebut gitulah. Makanya ini bisa jadi bumerang, tapi dari sisi pemerintah ini justru bisa menjadi pemasukan baru lah. Cuman ya harus ketemu titik tengahnya lah dari segi pemerintah dan user agar mereka tuh sama-sama pakai exchange dari region mereka sendiri-sendiri gitu lah. Jadi nggak menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar ini solusi lah titik tengah dari kedua belah pihak gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita better lah dibanding. Kalau misalkan lu tinggal nih gas di suatu negara yang taxnya tinggi banget, let's say 30% gitu. Nah ada dua pilihan kan, either lu mau bayar pajak atau enggak kan. Nah lu posisi lu di mana guys? Antara bayar pajak atau enggak gitu ya. Ya ini sebagai warga negara baik ya kita harus bayar pajak gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus dapat gain lebih dari 30%. Dan tentunya setelah itu kita bisa bayar pajak gitu loh. Jadi kalaupun kita misal nih bayar pajak berapa tadi 30% gitu 30%. ya. Ya mau nggak mau kalau gitu kita harus bayar. Kalau capital gainnya 32%. Nah kita cuma dapat untung 2% ya. Nah itu jadi tantangan gitu lah. Cuman bisa jadi bumerang juga nih. Rugi banget Andai kata dong. kita cuma untung 20% kita masih rugi. No, I mean realistically, Nah. kalau lu di negara tersebut 30% tax, capital gain, apa lo lakukan? Ini ya mungkin dari kebanyakan orang mungkin mereka nggak mau buat bayar tax sebesar itu. Tapi apa nih? Tapi kan sebagai warga negara harus kan. Jadi debat bayar. kusir nih gitu. Iya. Silakan. Silakan. Ki Kalau Michael. dari Bro Michael nih gimana nih? Nah, kalau dari sudut pandang gua, yang Filsafat gitu pasti, yang pasti aja iya. udah balik lagi ke Indonesia lah udahlah. Taxnya final, kecil juga. Enggak, ini imagine lu orang negara sana bro, warga Iya, negara gua sana. mau apply Indonesian Indonesia. citizen. Pindah Iya warga dong. negara gitu Pindah ya? warga negara Iya. gitu. Oh jadi kalau misalkan tax yang gak cocok buat lu pindah warga negara gitu ya Mike? Yes, Indonesia murah bro. Iya dong, ekosistem kriptonya bagus. Ada dua bursa lagi sekarang. Nah, jadi secara ekosistem dan market itu lagi growing. Lagi growing ya. Kayak gitu. Jadi memang ya sorry ya. Apa tuh, sorry apa tuh? harus ke Indonesia. Harus ke Indonesia ya? Iya. Iyalah Dan- kita harus dukung Indonesia. Nanti gue belinya pasti di SKI, udah jelas lagi. gitu. Udah. Mungkin geser ke Indonesia kali sekarang ya. Boleh, Oke. boleh. Aduh, ada drama nih. Ada drama. Aduh. Gimana kira-kira soal drama itu? Drama apa ya? Itu loh yang Indonesian Crypto King itu loh. Gak denger Oke. gue tuh. Coba. Ini deh, kayaknya ini deh. Coba munculin Coba. nih. Yang dimaksud Bro Michael nih. Ada apa dari Indonesia? Ada informasi apa? Waduh, Waduh. siapa beliau? Kayaknya ini bukan kapasitas kita untuk Iya. berbicara ini sih. Min. Cuman di Indonesia sedang ramai lah diperbincangkan. Ya semoga yang terbaik lah untuk mereka berdua. Maksudnya untuk mereka yang berkepentingan. Kalau kita sih dari sini mantau aja lah ya. Ya apapun itu jualnya di SKI aja. Nah itu dia. Belinya juga di SKI. Sama Ya, yang kita dari sisi exchange aja deh. Yes. Ya, tapi ya ini juga salah satu berita hot news ya. Jadi Yes. kita di podcast ini nggak hanya baca berita soal market-market Ya. gitu. Tapi everything about crypto ya kita juga baca Benar gitu. banget. Jadi ya gitulah.
Sama kayaknya ada yang dilaporin juga kemarin ya. Apa? Ada yang dilaporin. Lanjutin lagi ya, gue udah bilang jangan bahas itu. Ini ada lagi nih yang Silakan. Ada apa lagi guys? Siapa tuh yang dilaporin tuh? Ini kayaknya yang dimaksud Bro Michael nih. Waduh. Mr. O. Mr. Odi. Mr. O. Silakan Kibagas bahas Kibagas. Silakan Bro Michael kan ini dari Bro Michael nih yang suruh. Nggak kelihatan masalahnya. Iya, coba lihat ke belakang lo, gede itu kelihatan tuh pasti. Jadi intinya beliau lah Mr. O. Jadi melaporkan akun anonim gitu. Jadi kayaknya memang ada satu permasalahan yang ya dirasa kurang mengenakan lah untuk ini. Jadi ya mungkin teman-teman yang lama di kripto atau mungkin yang baca timeline kripto pasti tahu lah apa yang lagi terjadi gitu. Oke. Coba dong di-spill dong apa yang terjadi. Ya itulah masih drama-drama itu. Oh, I see. Kayak gitu-gitu. Ya udahlah, we hope for the best aja for the industry gitu buat teman-teman semuanya. Ya damailah kita lah ya, saling bangun-bangun industri kripto di Indonesia karena tanpa kalian industri kripto tuh nggak akan pernah jadi gitu. Jadi kita saling rangkul-rangkulan aja lah. Kompetisi boleh, pasti ada competition kan gitu antar exchange. Cuman better ya at the end ya kita buat for the sake of good of Indonesia gitu kan. Jangan sampai kepentingan pribadi doang gitu. Even though kalian yang build everything semuanya gitu lah. Dan jangan lupa follow, like, and subscribe. Dan download. Cepet amat sama situ. Udah berapa menit nih guys? Cepet banget Udah ya. 30 lebih. 25. Oh, masih sebentar itu, lagi dong. Gold tadi kan lu belum buka chartnya guys. Oke. Coba guys, coba. Gold dong. XAU dong. Kasih paham dulu. Kasih paham. Oke, bentar. Ini. Nah. Wah, siapa nih yang pegang gold nih, teman-teman? Wih, Siapa nih? manusia gold nih, manusia XAU nih. Jadi mana nih udah muncul belum? Oh, Ayo udah kita ya. panggilin yuk kawan kita main XAU yuk. Yes. Jadi gold all time high di 4.800. Hampir sentuh 4.900. Jadi di sini Dari Januari berapa tuh? Kalau dari 1 Januari? dari 1 Januari nih. Berapa persen? Sebentar, 1 Januari 2026 ya. Iya dong. Bentar. Masa Januari. 25? Oke, dari Yes. sini. Kurang lebih dari sini lah. 10% lebih, enggak? Kurang lebih 10% lebih. Yap. 12-13% lah kurang lebih. Keren. Keren, mantap. Untuk Jadi, aset safe haven ini cepet. cepet, iya benar. Banget ini. Apalagi kalau teman-teman beli dari awal tahun kemarin. Wah. Udah. Meanwhile kita masih main meme coin waktu itu. Yap. Oke, jadi ini gold. Jadi kalau kita lihat sudah all time high di level 4.800 sampai 4.900. Kemudian kalau kita lihat dari indikator, ini sebenarnya udah overbook ya. Jadi udah overbook, jadi... Over apa? Overbook. Overbook. Iya, overbook. Itulah kurang lebih itu. Oke. Lucu banget ini. Jadi kalau teman-teman nih yang misal belum beli gold ketinggalan, jangan FOMO ya. Jadi kalau kalian ingin beli, tunggu aja gold koreksi. Jadi nggak selamanya aset itu bakal naik terus-terusan. Ada kalanya itu koreksi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalaupun gold koreksi, kalian tunggu aja dia mungkin sentuh area trendline support di area kurang lebih ya. Kalau kita tarik dari Vibo dari low di sini sampai high yang di sini, aduh bentar ini kenapa hilang isinya nih? Yes. Bentar warnanya putih nih gak kelihatan. Gak apa-apa. Nah, Ini salah satu jadi aset. kurang lebih di area apa ya 0,618 dari Fibonacci. Dan di sini juga ada bertepatan area rally base rally, jadi ini bisa jadi area demand area untuk kalian melakukan pembelian. Jadi tunggu aja mungkin gold turun mendekati area tersebut atau mendekati area trendline support di garis hitam inilah. Jadi tunggu aja, sabar, jangan FOMO gitulah. Tapi satu karakteristik dari gold ini sebenarnya, once dia udah buat tren kuat gitu, dia akan stay rally terus naik gitu nih loh. Sampai ada beberapa catastrophic event lain yang event positif, jadinya dia mulai koreksi gitu loh. Iya, Jadi ya buat teman-teman semuanya ya nabung aja gitu loh kalau di gold. nabung aja. Oke. Jangan spekulatif lah ya. Benar. Karena
susah juga loh nembak market gold loh teman-teman semuanya, kayak trading technical macam-macam gitu. Bukan berarti nggak bisa loh ya, ini ntar gue kecam lagi sama asosiasinya. Nggak, bukan berarti gue juga CTA, Certified Technical Analyst, Bagas juga RTA. Jadi kita juga semuanya comply ke beberapa asosiasi juga technical. Saya juga CSA, jadi AAA juga sama. Tapi memang di sini kita sifatnya mengedukasi ya bagi teman-teman semuanya yang memang dari pemula, intermediate sampai advance. Ya, jadi kita mengedukasi kalian gitu. Makanya satu hal yang kita sampaikan, pastinya jaga money management, jaga risk management, dan juga jangan melakukan spekulatif gitu. Dan juga harus lihat dari multiple time frame gitu ya, technical like daily, 4 hour, 2 hour, 1 hour, whatever. Dan sesuaikan dengan metode kalian masing-masing semuanya. So sampai sini aja untuk podcast kita kali ini teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di Ngobrol Kripto bareng SKI.